Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai skenario manufaktur yang beranggotakan yang pertama CP123 Aldis Tamara Putri, CP136 Delia Maharani, CP148 Herianto, CP161 Lutfia Aisyam, CP166 Muhammad Aldian, CP175 Ramadhani, dan CP192 Yuli Fatmilia. Nah, di sini saya adalah Lutfia Aisyam yang berperan sebagai overview dalam video kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas manufaktur. Jadi, manufaktur adalah cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Nah, perusahaan manufaktur ini adalah penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Nah, perkembangan industri manufaktur di sebuah negara ini juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Selain itu, perkembangan ini juga bisa dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Nah, di sini kita akan membahas company profile yaitu di PT Ametis yang merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2004. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur perabotan rumah tangga. Nah, visi dan misi yaitu menjadi pimpinan global dalam industri perabotan rumah tangga dengan menghadirkan desain inovatif, kualitas tinggi, dan solusi fungsional yang memperkaya kehidupan rumah tangga di seluruh dunia. Alamatnya di pada 250 Eksekutif Park. Kemudian nomor handphone +1650 555 013 kali. Email dan juga website tertera. Nah, untuk banknya adalah Bank Zamrud. Selanjutnya adalah skenario manufaktur keempat. Oke, jadi di sini PT Ametis ada orderan sebanyak 2 unit produk tabel, kemudian dilakukan proses produksi 3 work center. Tapi kondisi di lapangan saat produk WIP tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya membeli produk tersebut ke vendor lain. Nah, selanjutnya diperlukan proses pencatatan. Nah, di sini menggunakan dokumen transfer dengan operation type, search location, dan destination location. Nah, pada manufacturing order terdapat perubahan komponen produk yaitu sebelumnya adalah yang WIP tabletop menjadi Forn World Layer. Nah, tapi di pertengahan proses produk table terdapat gagal produk sebanyak 2 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan. Selanjutnya kita next. Nah, ada role user yaitu CP123 yaitu staff IT 1, CP166 staff IT 2, CP175 admin manufaktur, CP136 supervisor 1, dan CP148 supervisor 2. Nah, ini adalah import data user. Di sini ada nama-nama mente dan role user Aldis IT staff 1, Aldian IT staff 2, Ramadhani administrator, kemudian Dela supervisor 1, dan Rian supervisor 2. Dan di sini saya berperan sebagai overview, kemudian Yuli berperan sebagai penutup. Kemudian ini adalah security matrix. Nah, di sini ada manufacturing, inventory, di sini berperan sebagai administrator. Di sini ada IT staff yang pertama yaitu dengan dilakukan oleh CP123 Michelle dengan login michelle@man4.com dengan password 123. Pada IT staff yang pertama yaitu membuat create user, melakukan pengaturan akses untuk user, dan membuat BOM baru. Sini saya akan melakukan implementasinya untuk membuat create user. Sini kita masuk ke UDU dulu, lalu ke settings, lalu ke manage user. Sini karena saya telah memiliki data Excel, jadi saya akan melakukan import saja. Sini kita pilih upload file, lalu pilih file yang akan di-import. Lalu di sini kita pastikan kolomnya yaitu di sini ada nama, login, password, dan role user. Dengan di sini udah blognya disamakan dengan file sebelumnya. Lalu kita melakukan tes. Setelah dirasa benar, lalu kita langsung import saja. Di sini kita bisa lihat bahwa user telah masuk ke list user pada UDU. Di sini saya juga telah melakukan hak aksesnya. Di sini Michelle yaitu sebagai admin. Lalu di sini Jerome sebagai supervisor 1.
dengan memiliki akses manufacturing sebagai administrator dan inventory sebagai administrator. Ini juga ada Udin sebagai supervisor 2, memiliki akses manufacturing sebagai administrator dan inventory sebagai administrator. Dan di sini juga ada Cia sebagai IT staff yang kedua. Dan yang terakhir ada Pasha sebagai administrator yang memiliki akses manufacturing sebagai administrator dan inventory sebagai administrator. Selanjutnya saya akan membuat BOM baru. Sebelum membuat BOM baru, pastinya saya akan membuat produknya terlebih dahulu pada inventory. Untuk membuat produk baru, kita masuk ke inventory, lalu pilih menu produk, lalu produk, dan di sini kita bisa create produk produk baru. Di sini saya ingin membuat produk table ini dijadikan sebagai BOM. Dan di sini bisa ini bagi nama. Lalu kita tambahkan internal reference-nya. Lalu ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalau yang mungkin kita jual seharga dan kondisinya kita ini saya bisa isi dulu. Kita tambahin punya furnitur. Ya sudah kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan bahan-bahan untuk membuat table tersebut. Tapi di sini on hands-nya masih nol, jadi saya akan menambahkan on hands-nya terlebih dahulu. Kita menambahkan quantity dari bahan-bahan yang akan dibuat untuk membuat table. Selanjutnya saya akan membuat BOM. Kita ke mode manufacturing, lalu pilih ke products, lalu pilih bills of material. Sini kita klik new aja, lalu kita bisa ikuti dengan BOM yang telah ditentukan. Sini referensinya yaitu BOM reference 001 dengan produknya kita pakai ini aja yang telah kita buat sebelumnya. Lalu produk type-nya itu production. Reference-nya. Lalu kuantitinya satu lah. Sini kita tambahin komponennya. Bisa cari aja mana tempat. Sini udah ada semua. Ada table leg. Ada screw. Ada bolt sama table top. Sini kita sesuaikan kuantitinya. Table top dengan table leg itu satu. Dan yang lainnya 4. Bolt dan screw 4. Oke. Ini 4. Ini product of measures-nya kita pakai units. Jika sudah dirasa benar semua, kita bisa langsung save. Dan BOM yang telah kita buat telah ada di list bill of material. Mungkin itu saja yang
dilakukan oleh IT staff yang pertama. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh IT staff yang kedua. Baik, selanjutnya adalah untuk bagian staff IT yang kedua, yang akan meneruskan job desk daripada bagian staff IT yang pertama. Sebelumnya kita tentunya harus masuk ke dalam modul SOD terlebih dahulu. Kemudian setelah kita masuk, kita ke bagian manufacturing. Lalu kita akan melakukan work center. Kita akan melakukan create work center. Ke bagian configuration, kemudian kita ke bagian work center. Nah, setelah itu kita akan melakukan import data dengan cara kita ke bagian favorite, kemudian kita lakukan import record, kemudian kita lakukan upload file. Kita lakukan upload file. Di sini kita akan pilih file yang sesuai dengan work center yang akan kita lakukan import. Setelah itu kita akan sesuaikan juga di sini nanti akan kita sesuaikan terlebih dahulu. Sebelumnya kita lakukan import. Nah, di sini sudah berhasil kita lakukan import dengan ditandai dengan kode work center-nya, yaitu yang kita punya work center atau WC01, WC02, dan WC03. Kemudian kita cek apakah sudah benar yang kita lakukan import, dan di sini untuk setup time-nya kita sesuaikan dengan yang di tabel atau yang di file yang kita lakukan import. Kemudian kita lakukan next. Kemudian kita save dan kita ke bagian work center. Selanjutnya kita akan melakukan manufacturing operation. Di sini kita lakukan import record juga. Kita upload filenya. Baik, setelah kita melakukan create work center pada bagian manufacturing, selanjutnya kita akan melakukan create operation pada bill of materialnya atau BOM-nya. Di sini kita ke bagian produk, lalu kita ke bagian bill of material, kita cari di sini BOM-nya yang
FG ini, terus kemudian kita ke bagian operation. Setelah itu kita bisa add a line. Ada juga kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Di configuration, kemudian kita ke operation. Nah, kita klik new. Di sini kita isikan Nah, setelah kita sudah melakukan create operation-nya, maka selanjutnya kita coba cek ke bagian bill of material-nya. Apakah sudah berhasil? Kita tambahkan, kita ke bagian bill of material-nya kita, terus kemudian kita ke bagian operation. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan ya, teman-teman. Untuk bagian operation-nya, selanjutnya akan diteruskan oleh bagian production. Dan, nah di sini sudah berhasil kita tambahkan ya bagian operation-nya. Maka selanjutnya adalah job desk yang akan dilakukan oleh bagian production. Terima kasih. Selanjutnya yaitu di sini saya dengan Harani yang memiliki role user sebagai supervisor 1. Di sini sebelumnya saya sudah masuk di akun order Jeron yang sudah dibuatkan oleh staff IT. Selanjutnya kita langsung saja ke modul manufacturing. Terus kita cari produk yang sudah dibuatkan oleh admin produksi, yaitu ini sudah terlihat, yaitu dengan nomor referensi itu WH MO 00 100, kita klik. Nah, di sini kita langsung saja mark as down. Jika sudah, kita langsung apply. Nah, di sini tampilannya yang tadi dari in progress jadi down. Untuk tugas supervisor pertama cukup satu di sini saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIC CP175. Di sini sebagai kelompok 4 bertugas sebagai admin produksi, di mana yaitu job desk-nya berupa edit expected work order, create production requisition, create manufacturing order dan work order, dan create unbound order. Di sini langsung saja kita ke inventory, ke operation dan transfer. Sini kita taruh kontaknya, operation type, tambahkan produk sesuai skenario. Kemudian ada bold, ini kuantitinya 4. Selanjutnya ada script, kuantitinya. Jika sudah, langsung di mark as dulu. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu pada manufacturing order terdapat perubahan komponen produk, yaitu sebelumnya adalah tabletop menjadi war layer. Di sini kita ada masuk ke modul manufacturing, lalu kita klik new. Pilih produk yang mau diganti. B966. Oke. Ini kita ganti produknya menjadi war layer. Oke. Jika sudah diubah, selanjutnya kita klik saja confirm. Nanti ini sudah maka sudah berubah. Yang tadinya tabletop sekarang menjadi layer. Selanjutnya untuk membuat proses pesanan atau orders, sini sudah ada expected duration dan real duration-nya. Untuk expected duration-nya tetap dan tidak diubah. Selanjutnya kita klik start saja. Jika sudah, dan saja. Statusnya berubah menjadi finish. Selanjutnya dilanjutkan. Start. Down. Selanjutnya kita mark as done dan kita confirm. Maka statusnya akan menjadi down. Maka proses manufacturing ordernya sudah selesai. Selanjutnya yaitu di skenario terdapat di pertengahan proses, yaitu produk FB966 tabel terdapat gagal produksi sebanyak 2 unit dan kondisi komponen produk masih bisa digunakan, sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali. Yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal, tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Nah, jadi sini kita melakukan pembongkaran kembali, klik undo. Karena tadi hanya 2 unit, jadi kita ganti 2 unit. Sudah, kita klik unbuild.
Nah, karena tadi ada sedikit error karena tidak memasukkan emailnya, kita coba lagi yang baru. Di sini kita ubah menjadi 2. Lalu kita confirm. Nah, di sini terlihat bahwa unbuild-nya sudah dibuat. Selanjutnya membuat pesanan seperti awal. Masuk ke manufacturing order dan membuat yang baru. Pilih produk yang tadi. Langsung saja di confirm. Maka setelah sampai sini tugas saya sebagai produksi sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh expert. Perkenalkan, nama saya Herianto Tapobolen, CP148. Di sini saya berperan sebagai supervisor kedua di skenario manufacturing. Di sini saya memiliki job desk, yaitu melakukan analisa reporting manufacturing order, yang dimana supervisor kedua ini memiliki tugas, yaitu melakukan kontrak terhadap karyawan dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya suatu perusahaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengambilan keputusan. Nah, di sini saya sudah login di akun supervisor. Langsung saja saya klik discuss, kemudian pilih on menu, bagian monitoring, kemudian ke reporting, pilih yang manufacturing order sesuai dengan job desk kita. Nah, di sini kita akan mengubah diagram ini menjadi diagram. Klik yang default ini, kemudian klik measure, kemudian kita klik untuk atau mencentang ketiga quantity ini, mulai dari produk quantity produk, quantity to produce. Kemudian kita klik tanda tambah di total, kemudian pilih yang produk, kemudian klik tanda tambah di table 07, kemudian pilih kita akan mengubah schedule dari schedule, kemudian day, harinya, oke, pada tanggal 7 November dan 8 November. Kemudian kita download.
Oke, setelah kita mendownload, kemudian kita pergi ke favorit, kemudian kita ubah ini menjadi manufacturing order 7. Kemudian pilih yang share with all user, kemudian save. Oke, setelah itu gunanya kita ini mengubah maturing folders di favorit tadi supaya kita memudahkan kita untuk melakukan sort pada kelompok kita sendiri. Ini merupakan hasil downloadan dari file tadi. Di sini kita bisa melihat bahwa dari tabelnya ini ada produk-produknya, kuantitinya sudah sesuai, kita geser, quantity produknya, quantity count-nya, quantity product to produce-nya, sini semua apabila sudah sesuai, ini sudah benar. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, baik, akan saya lanjutkan sehingga dari pemaparan skenario manufaktur kelompok 4 dapat ditarik kesimpulan bahwasannya modul manufaktur pada Udo ERP itu memberikan sejumlah manfaat bagi bisnis dalam mengelola proses manufaktur, termasuk kemampuan dalam melacak produksi, mengelola inventaris, dan juga mengkontrol kualitas. Modul ini itu juga menyediakan alat untuk menganalisis biaya dan juga pengembangan produk, serta dapat membantu bisnis dalam merampingkan operasi bisnis dan juga meningkatkan laba. Modul ini itu dapat digunakan dalam melacak setiap aspek produksi, mulai dari bahan mentah yang masuk ke produk, kemudian sampai ke biaya tenaga kerja. Modul manufaktur di Udo ERP ini memudahkan dalam membuat jadwal produksi dan memenuhi tenggat waktu, serta menyediakan alat untuk mengelola inventaris dan juga mengkontrol kualitas. Nah, modul ini itu juga terintegrasi ke kasus-kasus yang terjadi, yang mana itu akan berkaitan dengan manufaktur tentunya. Sehingga dalam proses berlangsung, maka adanya upaya integrasi dan juga penyesuaian website Udo ini dapat mempermudah proses bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.